Retinopati diabetik adalah komplikasi mikrovaskular yang disebabkan oleh diabetes mellitus. Retinopati diabetik banyak terjadi pada orang dalam usia kerja yang menjadi penyebab utama kebutaan. Retinopati diabetik secara klinis dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap non-proliferatif dan proliferatif. Tahap non-proliferatif merupakan tahap awal terjadinya retinopati diabetik, di mana permeabilitas pembuluh darah dan oklusi kapiler menjadi hal utama yang diamati. Sedangkan pada tahap proliferatif, yang merupakan tahap lanjutan retinopati diabetik, yang ditandai dengan neovaskularisasi. Penyebab utama terjadinya kehilangan penglihatan pada pasien retinopati diabetik adalah diabetic macular edema atau DME. DME dapat timbul dikarenakan adanya kerusakan yang dipicu oleh diabetes dari blood retinal barrier, dengan konsekuensi kebocoran vaskular cairan dan protein yang bersirkulasi ke dalam retina syaraf. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis retinopati diabetik antara lain biomikroskopi, angiografi fluoresen, ultrasonografi, dan optical coherence tomography atau OCT. Di Indonesia sendiri, menurut Kesdas, terdapat 8,2 juta penderita diabetes mellitus di kawasan urban dan 5,5 juta di kawasan rural, di mana data ini akan menjadi basis data akan terjadinya peningkatan penderita retinopati diabetik. Terdapat beberapa cara penata laksana retinopati diabetik, antara lain melalui tindakan steroid intravitreal, tindakan vitrektomi, fotokoagulasi laser, dan pemberian anti-VEGF intravitreal. Adapun hal yang akan kita bahas pada presentasi ini, di sini ada definisi retinopati diabetik, epidemiologi, penyebab, faktor risiko, patogenesis, kriteria diagnosis, diagnosis banding, penata laksanaan, prognosis, dan pencegahan. Perkenalkan, saya Rosdia Nur Afifa dengan 3 digit NIM terakhir 159. Saya akan menjelaskan mengenai definisi. Retinopati diabetik adalah gangguan mikrovaskular akibat efek jangka panjang dari diabetes yang menyebabkan kerusakan retina dan mengancam penglihatan, bahkan dapat menyebabkan kebutaan. Epidemiologi retinopati diabetik. Retinopati diabetik merupakan komplikasi mikrovaskular utama pada diabetes yang dimana dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang parah dan irreversibel pada orang-orang dengan usia kerja. Secara global terdapat sekitar 95 juta atau 35,4% pasien DM mengalami retinopati diabetik yang dimana sepertiganya mengalami vision threatening diabetic retinopati. Insiden tahunan retinopati diabetik secara global adalah sebesar 2,2% sampai 12,7%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tilahun DKK pada 302 pasien DM di Debri Marcos Referral Hospital, Ethiopia pada tahun 2019, didapatkan 18,9% mengalami retinopati diabetik. 75,4% pasien retinopati diabetik tadi mengalami non-proliferatif retinopati diabetik dan 24,6% mengalami proliferatif retinopati diabetik. Menurut WHO, Indonesia merupakan peringkat kelima terbesar di dunia dengan penduduk DM usia dewasa. Diperkirakan saat ini terdapat 65 juta pasien DM dan akan meningkat menjadi 20 juta pasien pada tahun 2030. Jumlah tersebut tidak termasuk dengan pasien DM tidak terdiagnosis, yang dimana menyumbang hampir 50% dari total kasus DM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sasongko DKK pada 1.200 orang dewasa yang memiliki DM tipe 2 di Yogyakarta, didapatkan rata-rata 43,1% pasien mengalami retinopati diabetik dan 26,3% pasien mengalami vision threatening diabetic retinopati. Untuk prevalensi berdasarkan jenis kelamin, didapatkan 44,3% pasien laki-laki mengalami retinopati diabetik dan 40,3% pasien untuk yang perempuan. Ya, selanjutnya adalah mengenai etiologi dari diabetik retinopati. Tentunya dari diabetik retinopati ini etiologinya adalah dari pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus. Ini disebabkan karena kerusakan pembuluh darah pada retina mata pasien pengidap diabetes mellitus. Ini kenapa bisa terjadi kerusakannya? Ini disebabkan oleh kadar gula darah pasien diabetes yang cenderung tinggi dan tidak terkontrol. Faktor lain juga berpengaruh seperti umur pasien, kontrol gula darah yang buruk, lama atau durasi diabetes mellitus yang diderita oleh pasien, dan terjadinya fluktuasi tekanan darah. Ini memiliki efek yang berbanding lurus dengan perkembangan diabetik retinopati. Perkenalkan, nama saya Petra Gusdarmayasa dengan NIM 19025-11049. Faktor risiko diabetes retinopati itu terdapat berbagai faktor yang berperan di dalamnya, dapat berupa durasi individu mengalami diabetes, kontrol glikemik yang tidak baik, atau kadar HbA1c-nya tinggi, dan adanya hipertensi. Selain itu terdapat faktor genetik, epigenetik, peningkatan
produksi radikal bebas, faktor inflamasi, dan vascular endothelial growth factor atau VEGF juga turut memegang peranan dalam penyakit ini. Nama saya Nimade Kartika Rizkanti dengan 3 digit NIM terakhir 008. Selanjutnya adalah patogenesis dari diabetes retinopati yang berawal dari kondisi hiperglikemia yang mengganggu keseimbangan metabolisme pada retina. Patogenesisnya terjadi dalam 2 peristiwa utama, yaitu obstruksi mikrovaskuler dan kebocoran dari mikrovaskuler. Obstruksi mikrovaskuler diawali dari penebaran membran basal kapiler yang memicu cedera dan proliferasi sel endotel kapiler, di mana kondisi ini membuat perubahan sel darah merah yang menyebabkan gangguan transportasi dari oksigen. Perubahan ini membuat timbulnya iskemia pada retina yang berkembang menjadi hipoksia retina. Retina kemudian melakukan neovaskularisasi pada tahap lanjut akibat upregulation VEGF sebagai respon terhadap iskemia retina. Mekanisme kedua yaitu kebocoran mikrovaskuler yang berawal dari kehilangan sel perisit. Hal ini mengakibatkan cedera sel endotel yang membuat kerusakan sawar darah retina sehingga memicu pembentukan mikroaneurisma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kriteria diagnosis di mana diabetik retinopati ini tidak menunjukkan gejala di awalnya, kemudian penglihatan yang menurun secara bertahap, kemudian muncul bercak hitam pada penglihatan, kemudian tampak noda yang melayang pada penglihatan, kemudian penglihatan berwayang, kemudian sulit membedakan warna, dan nyeri pada mata atau mata merah. Sangat disarankan untuk ibu hamil untuk segera berobat karena prognosisnya buruk bagi ibu hamil. Kemudian untuk penggunaan oftalmoskopi dalam mendiagnosis penyakit ini adalah yang pertama dapat melihat pembuluh darah yang tidak normal, kemudian ada pembengkakan atau tumpukan darah di retina, kemudian pertumbuhan pembuluh darah baru dan jaringan parut, kemudian perdarahan di bagian tengah bola mata atau vitreous, kemudian terlepasnya retina atau ablasi, dan juga kelainan saraf di mata. Bila diperlukan, dokter dapat melakukan pemeriksaan lanjutan seperti fluorescent angiografi atau optical coherence tomography atau OCT. Adapun diagnosis banding dari diabetic retinopati, yaitu yang pertama ada central retinal vein occlusion atau CRVO, merupakan penyakit yang disebabkan oleh trombosis pada vena retina centralis saat melewati lamina cribrosa. Kebutaan akibat CRVO paling sering disebabkan oleh edema makula, perdarahan vitreus, neovaskularisasi, dan glaukoma neovaskular. Selanjutnya ada branch retina vein occlusion atau BRVO, merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan penurunan fungsi penglihatan pada penderitanya. Terjadi akibat sumbatan pada percabangan vena retina yang nanti berakibat pada kekakuan arteri dan nantinya akan menekan vena. Selanjutnya ada retinal artery macroaneurism, merupakan pelebaran aneurisma vokal yang didapat dari arteriol. Penyakit ini biasanya terjadi di sepanjang cabang temporal yang mengalami dilatasi pembuluh darah. Pecahnya dinding arteriol menyebabkan pelebaran dinding fusiform, meningkatnya risiko eksudasi dan ruptur. Selanjutnya ada ocular ischemic syndrome, merupakan hipoperfusi kronis dari seluruh suplai arteri ke mata, termasuk arteri retina sentral, ciliaris posterior, dan arteri ciliaris anterior. Paling umum terjadi akibat aterosklerosis arteri karotis. Yang terakhir ada makula edema pada diabetes, merupakan salah satu komplikasi utama retinopati diabetik, di mana terjadi peningkatan kadar faktor pertumbuhan endotel vaskular atau VEGF yang bertanggung jawab atas gangguan dari penghalang darah retina bagian dalam. Gangguan ini menyebabkan akumulasi cairan subretinal dan intraretinal yang dapat mengubah struktur dan fungsi makula. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ninyoman Ira Santiwedari dengan NIM 3 digit terakhir 184. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu penata laksanaan diabetik retinopati. Yang pertama, anti-angiogenik terapi, yaitu ada anti-VEGF drug, di mana terapi ini telah diuji secara klinis untuk pengobatan DR walaupun memiliki efek samping dengan waktu paruh yang singkat dari agen anti-VEGF serta other anti-angiogenik drug. Yang kedua yaitu anti-inflammatory terapi, yaitu ada intravitreal steroid, di mana kortikosteroid menargetkan beragam mediator yang terlibat dalam patogenesis DME. Kortikosteroid sebagai pilihan lini kedua untuk pasien yang tidak cukup merespon pengobatan terapeutik lainnya. Serta non-steroid anti-inflammatory drug, yaitu interleukin 6 sebagai target yang sesuai untuk terapi anti-inflamasi pasien DR serta mengurangi pembekakan makula. Yang ketiga ada laser treatment, yaitu terdiri dari traditional laser treatment dan juga new laser approach.
Traditional laser treatment ini, terapi laser makula terbukti efektif mengurangi edema makula dan mengurangi resiko kehilangan penglihatan sedang hingga 50% dalam 3 tahun. Sedangkan new laser approach itu laser pemindai pola atau pascal untuk mengurangi kerusakan retina yang diinduksi laser dengan memberikan kontrol laser yang lebih tepat dengan menurunkan waktu perawatan. Dan yang terakhir yaitu ada other therapeutic agent, yaitu ada cardiolipid targeting peptide, ada alpha liquid acid, lutein, ARA 290, serta darapladin. Prognosis retinopati tergantung dari penyebab yang mendasari, kelainan retina, dan juga fase saat retinopati terdeteksi dan diberikan terapi. Progresivitas penyakit dan penurunan visus akan terjadi lebih cepat pada pasien fase lanjut. Faktor prognosis terkait penurunan visus yang signifikan pada retinopati diabetik antara lain adanya iskemia makula, edema diffus, kebocoran multiple, dan juga eksudat pada fovea. Berdasarkan penelitian Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study, pan-retinal photocoagulation dikatakan dapat meminimalisir risiko kebutaan hingga kurang dari 2% jika dilakukan pada derajat keparahan yang tepat. Penelitian Diabetic Retinopathy Virectomy Study menyimpulkan bahwa tindakan terapi virektomi dini pada kasus retinopati diabetik proliferatif pasien DM tipe 1 dapat mempertahankan tajam penglihatan pasien. 2 tahun pasca operasi, 12% pasien vitrektomi dan 36% pasien vitrektomi dini terlambat memiliki tajam penglihatan 20/40 atau lebih baik. Selanjutnya pencegahan. Yang pertama, mengatur gula darah hingga mencapai nilai normal. Yang kedua, memilih makanan yang sehat untuk menderita diabetes dan juga selalu jaga pola makan. Dan yang ketiga, rajin untuk menjalani olahraga yang teratur dan juga sesuai dengan kondisi seperti jalan santai maupun bersepeda. Dan yang keempat, selalu memeriksa kadar gula darah. Dan kelima, hilangkan kebiasaan merokok ataupun meminum minuman yang beralkohol. Dan yang terakhir yaitu mengikuti pengobatan diabetes yang sudah direkomendasikan oleh dokter seperti meminum obat diabetes maupun melakukan terapi insulin. Perkenalkan, nama saya Iwayan Diki Wahyudinata dengan 3 digit 6 terakhir 127. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan ataupun rangkuman dari student project kelompok kami. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, retinopati diabetik merupakan gangguan mikrovaskuler akibat efek jangka panjang dari diabetes mellitus yang menyebabkan kerusakan retina dan tentunya mengancam penglihatan. Sebanyak 43,1% pasien mengalami retinopati diabetik dan 26,3% pasien mengalami visual threatening diabetes retinopati. Ini merupakan data menurut Sosungku dan kawan-kawan. Adapun penata laksanaan dari diabetik retinopati ini bisa dibagi secara farmakologis, yaitu dengan menggunakan anti-angiogenik terapi, anti-inflamatori terapi, laser treatment, dan beberapa agen terapi lainnya. Sedangkan secara non-farmakologis, yang lebih diutamakan, yaitu dengan melakukan kontrol gula darah dengan baik. Ini juga merupakan sekaligus pencegahan agar tidak terjadinya diabetik retinopati. Sekian dari saya, terima kasih.